Halo guys, welcome back to my channel. Ya, jadi di sini kita di Labtek 5 sekarang guys. Ini gedung GKUB ya. Ini kita di Labtek 5 di Selasar Goib. Kita ceritanya mau kerja kelompok. Tubes ya, Bos? Betul. Jadi ya kita mau kerja kelompok. Nah, tapi sebelum kerja kelompok ada yang kurang. Apa? Makan. Makan. Nah, Oke. belum makan, kan belum makan. Nah, kalau makan enaknya makan di mana? Atau di sana, di Ganyang atau di Tamfes? Tamfes. Tamfes ya, Tamfes, setuju. Nah, Tamfes. Nah, Tapi mending beli donat dulu. donat yang di mana? GKUB. Di KUB. Nah, Oh iya, masuk akal sih, boleh. Aku setuju. lumayan. Cemilan. Cemilan. Kalau kamu gimana? Seling sama motor doang. Oh iya, parkiran ya? Iya. Parkir mana? Oh Bang? iya, parkir. GKUB. Sipil. Parkir barat ya? Iya. Oh, sipil barat ya? Mending Iya, gimana? sama sih. Ini donat dulu gak sih? Donat dulu. Kalau aku ngambil motor dulu. Motor dulu. Apa mau ke Tamfes dulu? Kok malah makan? Kerja, Cuk. Oh kerja ya? Ya udah, ayo. Ya gitu aja guys. Kita lanjut kerja guys. Thank you. Nah, oke Lur. Jadi dalam algoritma greedy ini tuh merupakan algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah atau step by step. Yang mana pada setiap langkahnya itu kita mengambil pilihan terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Jadi kita melihat current time-nya saja, apa yang terjadi sekarang, nggak memprediksi ke depannya seperti apa begitu. Dan kita berharap dari algoritma greedy ini kita bisa memilih optimum lokal. Jadi yang didapatkan adalah optimum lokal sampai akhirnya nanti berakhir dan mendapatkan optimum global. Seperti itu Lur. Dan elemen-elemen pada algoritma greedy itu ada beberapa. Ada himpunan kandidat atau C. Ini isinya kandidat yang akan dipilih pada setiap langkah. Terus ada himpunan solusi atau S yang isinya itu kandidat-kandidat yang sudah dipilih dari himpunan C tadi. Terus ada fungsi solusi. Fungsi solusi ini menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih itu sudah memberikan solusi, sudah menyelesaikan masalah begitu. Lalu ada fungsi seleksi, yang mana fungsi seleksi ini memilih kandidat berdasarkan strategi greedy tertentu. Nah, terus ada fungsi kelayakan atau visible, yang ini memeriksa apakah kandidat yang tadi dipilih bisa dimasukkan ke dalam himpunan solusi, layak atau enggak gitu. Lalu yang terakhir ada fungsi objektif, yang mana fungsi ini memaksimumkan atau minimumkan begitu loh. Oke, jadi kita akan lanjut menjelaskan mengenai spek tugasnya tadi, apa yang jadi pokok permasalahan dalam tugas besar ini. Oke, halo Bolo. Kita akan melanjutkan menjelaskan mengenai apa masalah yang kita bahas pada tugas kali ini. Nah, jadi di tugas ini tuh kita disuruh membuat bot dari permainan Diamonds. Nah, Diamonds itu permainannya kayak gini Bolo. Jadi ada kayak semacam board kayak gini. Nah, di dalamnya itu ada objek-objek kayak diamonds, ada diamond biru, diamond merah, yang mana diamond biru itu 1 poin, diamond merahnya 2 poin. Terus ada red button, itu dia ngeriset lokasi seluruh objek yang ada di di board. Terus ada teleporter, yang mana dia teleport ini jumlahnya ada 2. Jadi saat botnya menyentuh di teleporter, maka akan ke teleporter yang satunya. Terus ada bots. Bots ini sendiri bot yang kita bikin ya. Bot ini sendiri tuh nanti akan bergerak menuju ke base ini. Jadi ada base ini. Nah, base ini saat dia mencapai base, maka jumlah diamond yang ada di inventory botnya, nah ini kan ada inventory. Nah, ini maksimalnya 5 bolo inventorinya. Kalau udah 5 dia ke base, maka inventorinya reset dan diamondnya itu yang di inventory bakalan kesimpan ke base. Jadi masuk ke poin bolo. Nah, jadi strateginya ini intinya gini bolo. Jadi kita berusaha mencari rute terdekat menuju diamond, dan kita berusaha mengumpulkan diamond sebanyak-banyaknya bolo. Pokoknya gimana strateginya supaya kita bisa mendapatkan diamond sebanyak-banyaknya dan memenangkan permainan. Ya, yang menang itu nanti adalah bot yang dapat diamond maksimal bolo. Dan itu caranya macam-macam. Bisa mungkin ngumpulin sebanyak-banyak diamond, mencari mungkin utamakan diamond merah, atau mungkin bikin semacam cluster gitu, atau mungkin juga bisa dengan menyelepet atau menekel musuh kita bolo, supaya kita bisa dapetin diamond dari musuh. Nah, begitu. Dan ya, kalau bot ini ketemu bot musuh, dia bakalan ketekel. Bot yang ada di situ duluan itu bakalan ketekel kembali ke base-nya, dan diamondnya itu bakalan direbut sama bot yang tadi baru datang. Begitu bolo. Jadi kira-kira begitu mengenai permasalahan dalam tugas ini ya bolo. Nah, kalau untuk algoritmanya akan dilanjutkan oleh kawan saya bolo. Begitu. Oke, berikutnya
jelasin fungsi-fungsinya ya. Yang pertama ini adalah fungsi check blue. Nah, ini menerima board kan. Dari di sini dia intinya mengeluarkan jumlah diamond blue yang ada di dalam papan gitu. Jadi kita tinggal cari aja iterasi untuk semua diamond yang ada di board, kemudian dihitung untuk setiap yang biru ketika poinnya 1. Kemudian berikutnya lagi get nearest blue. Ini mencari posisi dan uh, diamond dari yang posisi dan jarak terdekat dari si diamond blue yang terdekat. Jadi misalnya ini ketika ada cek blue lebih dari 0 ya, intinya bisa ada diamond biru ya, tinggal dicari apakah lewat portal ini pertimbangannya atau ya dengan biasa aja. Jadi untuk setiap diamond blue akan dicari posisinya dengan delta dan nanti akan mengeluarkan posisi dari diamond biru terdekat X dan Y-nya dan jaraknya ke diamond biru terdekat. Kemudian ada fungsi check rate, ini juga serupa dengan biru tapi bedanya bahwa ini untuk mengecek diamond merah. Jadi propertinya yang dicari yang dua. Get nearest red juga sama dengan get nearest blue, cuman bedanya tadi untuk mencari diamond yang merah. Jadi ya sama dengan delta, nanti mengeluarkan posisi X dan Y yang diamond merah terdekat dan jarak ke diamond itu dengan min. Kemudian berikutnya adalah get portal. Get portal ini untuk mencari posisi portal. Jadi ya intinya kan ada portal ada dua dalam papan. Jadi ketika salah satu yang lebih dekat portalnya yaitu dipilih menjadi portal yang istilahnya ingin dituju, dan baru kalau misalnya portal yang satu lebih jauh maka akan dipilih portal yang lain karena bisa ada salah satu aja untuk masuknya. Kemudian untuk go home ini juga sebenarnya hanya mencari jarak dari bot yang ada ke base. Jadi untuk mengembalikan diamond, jadi mencari jaraknya dengan mengambil dari base-nya dan mengambil jaraknya di delta. Kemudian go button juga mirip dengan go home, tapi untuk tombol merah yang untuk mereset merandom ulang papannya. Jadi dicari game objeknya dalam bot baru cari posisinya, menggunakan posisi berbeda dengan go home. Kalau go home itu menggunakan jarak, kalau di go button menggunakan posisi. Kemudian berikutnya ada 3 step. 3 step itu intinya fungsi untuk mencari diamond terdekat dalam 3. Misalnya ada bot di sini dan diamond dari sini, berarti mencari semua, bukan mencari semua, mencari yang paling terdekat antara dalam 3 langkah. Jadi bisa 1 2 3 itu intinya dalam ya tanda kutip radius dalam botnya. Jadi intinya ya tinggal dicari aja untuk semua diamondnya, tapi hanya memperhitungkan dua-duanya antara merah atau biru dan mencari jarak yang terdekat. Atau kalau misalnya ini misalnya jaraknya sama dengan yang iterasi sebelumnya, maka akan dicari yang menuju ke base. Misalnya ada di sini dan botnya ada di sini, base-nya ada di sini, ada dua diamond yang sama jaraknya misalnya di sini dan di sini, akan mencari yang atas yang lebih dekat kepada base-nya. Kemudian berikutnya ada check portal dan base align. Intinya kan dalam menuju ke base bisa aja ada portal gitu kan di jalannya, dan ketika pakai fungsi ini maka kita akan mencari apakah base dan portal itu sejalan atau enggak, sehingga kita ketika buat berjalan itu tidak kena portal dan menjauh lagi dan mulai lagi itu sama, kita mengulang kayak gitu terus. Dan kemudian event portal yang menggunakan fungsi cek portal dan base align itu intinya untuk yang menghindari kalau misalnya ada portal yang diantara bot dengan base-nya. Itu aja sih. Oke, jadi di sini untuk buat kami sendiri, yang pertama pastinya kita perlu menginisiasi, yaitu apa-apa saja yang menjadi default dari bot itu sendiri. Ya, jadi ada yang namanya direction, ini digunakan untuk arah atau langkah dari bot itu sendiri. Kemudian ada goal position, di sini itu untuk kemana sih bot itu mau pergi, dan current direction ini untuk menentukan arahnya tadi. Terus ini yang paling penting, fungsi next move ini. Jadi yang pertama kita itu mau mengambil waktu dulu dari permainan itu sendiri. Karena kenapa? Karena tidak mungkin kita menjalankan bot itu ketika waktunya udah habis. Jadi waktu ini sangat krusial dalam jalannya program kami. Nah, terus kemudian kita juga memanfaatkan yang namanya button. Jadi bot kami nanti akan memeriksa
apakah di dekatnya ada button dengan jarak yang kurang dari 5 ini. Jika ada, nanti bot kami akan menuju ke sana. Kenapa? Karena pertimbangan kami adalah kalau jumlah diamond itu sangat sedikit, kemungkinan untuk mencapai diamond yang lebih jauh itu semakin besar. Jadi lebih baik jumlah diamond itu di reset secara berkala. Jadi kalau semisal ada button di sana, maka bot kami akan segera ke sana. Kemudian kalau jumlah diamond yang di bawah sudah 5, ya otomatis dia akan balik ke base. Kalau enggak sama dengan 5, yang pertama kalau misalkan jumlah diamondnya itu 4. Dan nah di sini sangat penting yaitu tentang waktunya lagi, karena kita nggak mau semisal bot kita sudah membawa sejumlah diamond, kemudian jarak ke diamond berikutnya adalah semisalkan X, terus kemudian balik ke base adalah Y, jadi jarak yang ditempuh adalah X ditambah Y, itu nanti akan lebih dari sisa waktu, maka percuma saja kita mengambil diamond lebih tapi tidak masuk ke dalam base-nya. Jadi kita mau supaya diamond yang sudah ada itu kita langsung kembali ke base, langsung tersimpan. Nah, kalau nggak seperti itu akan melakukan penargetan biasa. Jadi mengecek apakah ada biru yang dekat atau merah yang dekat seperti itu. Nah, terus kalau semisal diamondnya jumlahnya 4, itu perlu if yang khusus karena jika 4 itu hanya bisa mengambil diamond yang biru saja. Karena kalau kita mau mengambil diamond yang merah itu kan melebihi jumlah kapasitas. Jadi untuk diamond yang kapasitas 4 itu perlu dicek hanya untuk diamond biru saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk arah pergerakannya itu kami tidak merubah sama sekali, hanya merubah pemanggilannya yang sebelumnya itu tapel kita ganti menjadi array seperti ini. Oke Bolo, jadi kami bertiga sudah selesai tugas menyelesaikan tadi algoritma greedy. Jadi akhirnya berdasarkan diskusi dan hasil tugas kami, maka algoritma greedy tadi kita akhirnya memprioritaskan untuk kemana? Sampai Makan dulu, karena makan adalah kebutuhan hidup. Betul Kalau nggak sekali. makan mati. mati. Oke, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.